Kan? Ya nggak apa-apa, saya mau main dulu lah. Saya tidak berbicara seperti itu, saya bilang. Itu punya saya, jangan dipegang Om. Oh. Aduh. Itulah artinya Satu dia grogi ya. dalam memainkan perannya sebagai pengacara. Saya sudah Acara tanya ini. Pak Jokowi. Nih biar Ahmad Kodjilun tahu. Gimana? Saya tanya, apakah ada pengampunan bagi yang lainnya? Ya. Pak Jokowi bilang dengan tegas, saya kira dilanjutkan aja ke persidangan, Mas. Bagus, wah, Ya kan? bagus itu yang ditunggu. Tapi Cukup sayang yang dua ngomong itu yang- Joko Widodo. Iya kan? Cukup yang dua itu diberikan pengampunan. Karena kan mereka juga memainkan persidangan. Apa yang mereka inginkan, saya kira Pak Jokowi akan berikan persidangan yang mereka minta. Kan mereka meminta itu. Itulah belas kasihan yang diberikan Jokowi kepada orang yang memang menyadari kesalahannya. Tapi lepas dari itu, ini kan ramai isu dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi menunjukkan sesuatu kepada Anda? Paling tidak entah itu foto atau apa, Anda melihat sendiri di sana mengenai ijazah yang hari ini diperdebatkan, hari ini jadi polemik. Kalau itu kan, Wis, jackpot ya. ya 2 kali jalan itu, bisa cepat pulang kampung. Nah, ya dong. Kelihatannya pertarungan ini harus dimenangkan oleh hostnya. Iya. kalau saya melihat fotokopi ijazah Pak Jokowi sudah pernah. Tapi saat ini kan kita lihat ijazah asli tersebut sedang diproses di kepolisian, Polda Metro Jaya, dan itu sudah di lab juga kan gitu. Mengenai perdebatan, ya, mengenai perdebatan yang katanya ini adalah ijazah palsu, ini ijazahnya nggak benar dan lain-lainnya. Itu kan adalah produk keluaran dari UGM. Bagaimanapun ceritanya, itu adalah hasil dari mereka yang diberikan kepada mahasiswanya. Nah, kalau yang mengeluarkan produk itu sudah bilang asli, ya, lantas apa yang mau dikata lagi? Jadi simpel saja sebenarnya tuduhan itu, kalau udah UGM bilang asli, kita yang keluarkan, selesai cerita. Mau ngapain, Bos? Jadi kalau kita Lu nyari penyakit. Dan lu ngajak-ngajak perang tersebut, berarti kamu tidak menginginkan kedamaian buat klienmu. Artinya apa? Artinya Anda ini membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. kalau kita Kalau saya analogikan sebagai uang palsu, pengacara, nih mohon maaf ya kalau saya boleh, sebagai pengacara di posisi Bang Ahmad Kodjilun, saya akan mencari win-win solution dalam kasus ini. dan sayangnya saya bukan Fitra Ramdhani. Iya, Itu bukan, aja. tunggu dulu. Karena apa? Karena saya tidak ingin klien saya dihukum. Jadi kalau Iya kan? tadi kan ditanya, saya kan Itu penceramah untuk kepentingan juga. klien. Tapi kalau kliennya juga ingin masuk peradilan, ya silakan saja. Itu kan hak orang, dan orang punya prinsip masing-masing. Tadi kan dikenalkan juga saya penceramah begitu. Maka orientasi saya itu tidak sekedar membebaskan klien dari penjara. Itu pasti semua lawyer itu Tidak ada ya. membebaskan. Tapi yang kedua, ingin menjaga Oke. reputasi akidah dari klien yang kita bela. Jangan sampai iya dia nggak dipenjara atau iya dia dapat SP3 tapi reputasinya hancur. Saya kira ini adalah Dan pemahaman itu yang sudah keliru. terjadi pada kasus 2 orang yang di SP3. Apakah reputasi mereka hari ini selamat? Lihat saja sosial media bagaimana hari ini gunjingannya tentang 2 orang. Balik lagi ke soal kasus ijazah ini. Kalau Bung Fitra kan baru fotokopi ya. Saya dan klien itu justru diperlihatkan bukti di Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus. Tadinya kami berpikir bahwa ijazah itu adalah ijazah yang lain sehingga bisa menggugurkan keyakinan atau setidaknya asumsi kami bahwa itu palsu. Tapi begitu diperlihatkan, ternyata sama. Yang ada fotonya, yang ada kacamatanya, yang ada laki-laki berkumis tipis tuh. Yang kemudian masyarakat mengatakan bahwa itu memang bukan Jokowi. Nah, kemudian kualitas fotonya oleh Rosario dikatakan ini tidak mungkin untuk usia foto yang sudah kira-kira 40 tahun. Nah, artinya apa? Apakah narasi perdamaian dengan restoratif justice itu adalah modus operandi agar apa? Foto ijazah itu tidak bisa dilihat oleh khalayak dalam sidang. Hanya cukup kuasa hukum. Hanya hukum tersangka yang itu tertutup. Padahal kami
ingin bahwa masyarakat itu melihat langsung ijazah itu agar masyarakat juga sama yakinnya sebagaimana kami yakin telah melihat. Sebagaimana Rasulullah yang menyatakan 99,9% palsu. Jadi basicnya itu bukan asumsi, bukan testimoni, tapi bukti. Dan bukti itu sudah dihadirkan kepada kami yang mampu mengindra langsung. Sementara yang lainnya itu mungkin baru bicara-bicara begitu loh. Baru dikasih fotokopi. Saya kira kita harus bisa bedakan antara fotokopi dan asli. Kalau fotokopi itu kan hasil daripada scanner ataupun print out ataupun kopian. Aslinya itu adalah asli ketika memang itu adalah barang pertama yang dikeluarin ataupun produk pertama yang dikeluarin. Siapa tahu kliennya Mas Ahmad Juni keliru dalam melihat yang beredar, karena yang mereka teliti itu yaitu kopi-kopian yang nggak jelas. Ya, kalau memang yang diteliti juga nggak jelas, hasilnya juga palsu kan gitu. Karena aslinya bukan yang diteliti. Tanya dong langsung ke Pak Jokowi, atau setidaknya tanya kepada UGM-nya. Benar nggak UGM kamu pernah mengeluarkan yang tersebar ini? Itu dilakukan Egy tidak ketika bertemu? Tidak ada. Nah, harusnya kan Egy bertanya. Bukan, ke UGM mereka belum. Egy ketika bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Pak Jokowi, Iya. saya tidak menanyakan itu. Tapi yang pasti untuk meng-cross check ijazah yang mereka teliti ini adalah valid dan sah. Mereka harus mempertanyakan dan mereka bawa kepada UGM ataupun kepada Pak Jokowi, benar nggak seperti ini ijazah Bapak itu, ataukah ada nomornya yang dihilangkan kan gitu, ataupun tanda tangannya yang dikaburkan. Kita nggak tahu itu. Karena mereka belum pernah melihat yang dimiliki ataupun dipegang oleh Pak Jokowi. Dan mereka langsung menuduh. Nah, makanya saya bilang, perdamaian itu bukanlah permintaan daripada Pak Jokowi ya, ataupun kuasa hukumnya. Tapi adalah perintah undang-undang juga. Jadi sebenarnya begini ya. Kalau perkara ini perkara private, ya urusan hutang piutang antara Roy dengan Joko Widodo, tentu saya dorong, selesaikan sajalah. Kalau perlu, ikhlaskan sajalah Jokowi punya utang berapa. 1.000, 1.000.000, 10 juta, ikhlasin aja lah. Oh itu nanti menjadi pahala di akhirat. Tapi ini kan persoalan publik. Yang persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan maaf-maafan. Karena ada tanggung jawab moral kepada publik atas penelitian yang dilakukan oleh Roy, bahwa penelitian itu sahih. Roy butuh pembuktian penelitian itu sahih. Ketika Roy kemudian melakukan perdamaian, orang akan bertanya, lalu penelitian kemarin apa kesimpulannya? Lagi pula itu tidak bagus juga buat saudara Joko Widodo. Oh kok ini ada restorasi? Memangnya kalau sudah damai, keyakinan publik yang meyakini palsu bisa direstorasi menjadi asli? Makanya klien kami itu teguh dalam konteks ada tanggung jawab moral kepada publik. Dan karena aspirasi publik itulah ya mereka melakukan itu. Dan sebenarnya itikat baik untuk menanyakan ijazah itu ada di tanggal 15 dan 16 April 2025. Tapi apa jawaban saudara Joko Widodo itu? Mereka tidak punya kewenangan untuk meminta ditunjukkan ijazah. Saya tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Bahkan terakhir malah menyatakan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Dan hari ini kembali yang mendalilkan ada fitnah, ada pencemaran itu adalah Joko Widodo melalui polisi dan nanti akan ditindaklanjuti oleh jaksa. Maka yang membuktikan adanya fitnah atau tidak itu adalah Joko Widodo melalui jaksa. Dan untuk membuktikan apakah hasil penelitian ijazah palsu itu fitnah, harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli. Kalau ternyata dalam pembuktian nanti di persidangan terbukti ijazah itu palsu, ya nggak ada fitnah, benar. Maka Dumas di Bareskrim harus dihidupkan kembali. Karena sudah terbukti. Terlalu asik dengan diskusi, lupa dengan permainan. Tapi kadang-kadang saya meninggalkan permainan demi diskusi. Silakan, Bung. Jadi saya mengingat pembicaraan Om Jinuddin tadi, teringat saya lagu Jack Marpaung. Apa itu? Dia bilang, Amang jaksa, Bapak Hakim, Andi Gando Peau, asa di sidang. Jadi lagu ini juga mempunyai makna, Bang Abraham. Jack Marpaung itu kan dulu pernah berkasus juga kan gitu. Seorang penyanyi kenamaan ya, Iya. asal Sumatera Utara. Dia juga jenuh karena dia berperkara tapi belum disidang sidang. Sama seperti yang dialami oleh kliennya Mas Ahmad Kojimuddin saat ini. Mereka menunggu kapan dipanggil.
dan mereka nggak usah bertanya kapan dipanggil. Hari ini kita dengar bahwasanya klien Mas Ahmad Kodirudin telah diperiksa untuk kelengkapan berkas sebagai tersangka. Jadi kalau memang tersangka sudah diperiksa dalam pelengkapan berkas, tidak lama lagi. Beberapa minggu inilah kita lihat. Dan Pak Jokowi sangat siap sekali untuk Kubu Anda juga sudah siap menghadiri ya? sidang itu. Justru itu kan yang ditunggu. Nah, Gitu. itu Iya. hal yang Kenapa? sangat ditunggu. Karena Dan memang Pak Jokowi katanya akan buka-bukaan di sana mengenai ijazah itu. Pak Jokowi mengatakan kepada Anda siap Oh iya, jika kemudian kita harus buka. duduk bersaksi Kita di perlihatkan pengadilan. iya. tapi faktanya di pengadilan Dia tantang Surakarta ijazah itu tak muncul. Kenapa Padahal tidak kalau muncul? SD, Karena SM ijazahnya sedang disita. Dan kenapa Gitu loh. tidak Bukan dibuka? tidak muncul, ijazahnya sedang disita. Jadi untuk kepentingan hukum biar ini jalan terus dan tidak tersendat di kepolisian Polda Metro Jaya. Jadi kita tunggu nih bersidang. Jadi nanti dibuktikan situ siapa sih yang salah, siapa yang benar. Nanti akan kita lihat seperti itu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita nggak Di mau. satu sisi betul. dibilang jebakan, ya. Sama Disuruh- juga di Jokowi satu sisi bilangnya ini siap nggak untuk benar. ke sidang. Sisi Terus lain kalau- mengharapkan ada restoratif, pengen damai. Tidak ada yang mengharapkan Banyak kuda-kuda hitam restoratif. yang bertebaran mengajak ke Ya, Solo. gitu. tidak ada yang mengharapkan restoratif justice. Ini saya kejar terus nih, kayak gini udah 2 langkah lagi Dibuntutin selesai. terus. Gini aja. Hah? Upayakan dapat 2 aja. Biar selain sampai sini ngusir saya ke sini. Nah, ini angka 2 ini filosofis betul. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Oh iya betul. 3. Dari tadi kalau Dan- angka 2 dan 3 terus ya. Dan 2 ini, angka 2 ini selalu dibayang-bayangi dalam pikirannya Ahmad Kodirudin. Apa itu? Terbayang-bayang. Ini kenapa 2 terus, yang ini yang 6-nya bagaimana ya? Silakan, Bung Kodirudin. Ya, justru saya itu tidak terlalu kaget ya dengan manuver yang diambil Joko Widodo terhadap kasus ini. Karena memang partai pun bisa dia pecundangi. Jangankan orang-orang yang sedang berjuang mengungkap ijazah ya. PDIP saja tempat dia dibesarkan bahkan menjadi presiden pun akhirnya dikhianati. Dengan ujungnya dia dikeluarkan atau dipecat dari PDIP, bukan anggota lagi. Dan memang hari ini Joko Widodo tidak pernah punya pertimbangan untuk melakukan pertarungan dengan sosok yang sebelumnya biasa dia lawan. Kalau sosok dia lawan tokoh partai, pejabat, itu kan mudah ditekuk. Ya, dengan kasus korupsinya selesai. Dengan iming-iming jabatan selesai. Aktivis-aktivis bodrek ya dengan iming-iming duit selesai. Ini dia kok ketemu yang kayak gini, bingung dia. Makanya dia langsung mengedarkan tuduhan ada orang besar di balik kasus ini. Karena dia berasumsi saya aja ya memelihara banyak kuda hitam aja habisnya banyak. Lah ini kok bisa bertahan? Jangan-jangan mereka juga ada. Nah, itulah logika yang tidak apple to apple, tidak Tapi equal. kalau ada pertanyaan seperti itu kepada Anda, Bung Kodirudin, karena tentu apa yang Anda lakukan hari-hari ini ya, bagaimanapun harus butuh dukungan ya. Ya. Bagaimana Anda berjalan? Itu kan orang yang berpikir etnosentris ya. Saya kan bekerja, ada subsidi. Sisi lain, ini adalah bagian tugas profesi advokat pro bono. Jadi di kode etik Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, itu kami punya kewajiban berapa jam lah ya durasi yang harus kami berikan untuk pro bono. Oke, berarti saya ambil 6. 6. Jadi Anda ngambil 6 dan 1, Bang. 6 1 ya. Waduh. Disusul terus. 2, 3. Nah, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kembali ke soal restoratif justice. Saya kemarin tuh kaget juga ya ketika ngecek dokumen restoratif justice itu kan beredar ya. Beredar luas. Jadi pertimbangannya ada A, B, C, D, tapi tidak ada pertimbangan restoratif justice. Kesepakatan perdamaian itu merupakan syarat formil dilakukan restoratif justice. Dan belakangan kemarin saya ketemu dengan Kapitra Ampera, kuasa hukum Egy Sujana, menegaskan apa yang sudah disampaikan Egy Sujana. Tidak ada kata maaf, tidak ada yang meminta maaf, juga tidak ngomongin ijazah. Artinya poin utama tentang apa yang ingin direstorasi, yakni tercemarnya wibawa, dihinakannya kehormatan dengan sehina-hinanya misalnya, kan itu bahasanya.
itu kan tidak dibahas, lalu apa yang dipulihkan? Nah, disitulah yang kemudian, saya lihat kemarin tuh transaksi politik. Transaksi politiknya dengan kompensasi Saya SP3. lempar dulu ya, Bet, jauh ya. Aduh, Dua lagi. dua lagi. 1, 2. Tapi saya nggak akan lama lagi masuk ini. Ya, saya juga. Jadi begini, kawan-kawan ini kan mereka selalu mempersoalkan terkait dengan SP3. Mereka keberatan dengan adanya SP3. Artinya, mereka tidak terima adanya SP3 tersebut. Harusnya, ya, kalau mereka keberatan dengan SP3 sebagai seorang praktisi hukum, mereka gugat tuh SP3-nya agar dibatalkan. Pengacara Egy Sujana bilang, saya sangat siap untuk menghadapi apabila ada gugatan SP3. Nah, makanya saya bilang, kalaupun seumpamanya Pak Ahmad Kojinuddin dan kawan-kawan ini keberatan dengan adanya SP3 itu, ya secara jantan lah gugat ke pengadilan. Berani tidak? Ada berpikir ke arah situ. Jadi yang pertama, kami tidak mau diadu domba lebih jauh. Lah justru kalau Karena memang kalau tidak SP3, mau seperti itu, jangan protes terhadap Egy Sujana atas SP3-nya. Justru saya protes itu untuk mengungkap ini semuanya ngikuti SOP Solo. Nah, itu bukan yang ngikuti salah. prosedur KUHAP. Dan Karena yang kita mengajukan permohonan itu adalah kuasa hukumnya Egy Sujana. Iya. Kecuali tapi yang ngajuin penyelesaiannya permohonan tidak itu mengikuti adalah KUHAP, Pak Jokowi. urut-urutannya. Justru karena memang pendapat Mas Ahmad Kojinuddin tidak mengikuti KUHAP, uji melalui pra-peradilan, baru saya Justru angkat jempol. disitulah Bos. kami tidak mau masuk barang itu dalam Nah, justru pertarungan karena kawan. memang tidak mau itu, Karena berarti kami mau fokus lawan kami nggak Joko usah Widodo. kita berbicara SP3 karena itu di ruang hanyalah pendapat angan-angan itulah kami semata. bisa menjelaskan kepada publik, biarkan publik menilai apakah benar kasus ini tunduk pada KUHAP atau tunduk pada SOP Solo. Makanya Dan kita bisa suatu lihat, asas begitu. mengatakan kontra pactum non palet argumentum. Ya, artinya mereka hari ini hanya bisa berasumsi saja. Oke. Tapi tidak pernah diuji ke pengadilan yang sah untuk ya memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan Justru tersebut. itulah jebakan yang disediakan sebagaimana Nah, jebakan ini kalau kan kami ke aneh, Solo. Bang Abraham. Kita nggak di mau satu ke sisi Solo. dibilang jebakan, ya. Sama Disuruh- juga di Jokowi satu sisi bilangnya ini siap nggak benar. untuk ke sidang, sisi Terus lain kalau- mengharapkan ada restoratif, pengen damai. Tidak ada yang mengharapkan Banyak kuda-kuda hitam restoratif. yang bertebaran mengajak ke Ya, Solo. gitu. tidak ada yang mengharapkan restoratif justice. Yang datang siapa, yang merasa terhina siapa, Napok yang nyilih tangan merasa, itu biasa kalau filosofi orang dipukul Jawa itu. siapa, Napok gitu loh. nyilih tangan. Memukul Artinya- orang, meminjam tangan orang lain. Meminta menarik ke meja perundingan tapi pinjam kuda-kuda hitam. Jadi Nah, mereka itu biasa. berbicara, ya. Jadi kuda hitam. Gak harus Joko Widodo sendiri dong. Masa Joko Widodo yang turun? Udah bayar orang kok dia turun sendiri. Lu gua bayar, lu yang turun. Masa gua? Tapi ada nggak dari klien Anda yang merasa demikian? Atau paling tidak sudah dapat invitasi Sudah. atau undangan? Siapa? Rustam Effendi. Oke. Apa yang ya utarakan? Dia ajak ke Solo. Ada kompensasi. Oh iya? Iya, iya. Siapa yang ajak? Ya, itu yang nggak bisa saya sebutkan. Kompensasi yang dimaksud? Ya Kompensasi setidaknya apa? pertama SP3. Udah giliran saya. 6. Wih, ketabrak saya. Enggak masuk ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. 1, 2, 3, 4. Nah itu yang saya heran begitu loh. Kalau memang tujuannya pengadilan, kenapa begitu panjang sekali gitu. Dan saya kemudian membaca, kami di tim membaca ini memang strategi politik Joko Widodo untuk menjatuhkan mental. Dan itu terbaca loh. Yang pertama, strategi itu dibaca dengan cara menunjukkan bukti ijazah melalui gelar perkara khusus. Setelah itu kan kubu Jokowi mengamplifikasi proses itu sebagai ijazahnya udah asli, udah ditunjukkan. Padahal itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah benar ada barang bukti ijazah, apakah benar barang bukti itu sudah disita. Karena sebelumnya relawan pro Jokowi menyatakan sudah diperlihatkan ijazah asli di Solo. Pada saat yang sama Polda menyatakan menyita. Nah kita pastikan ini udah disita belum? Nah kemudian ditunjukkan dan kemudian kita yakin bahwa itu sudah disita. Tapi pada saat yang bersamaan kami kemudian yakin bahwa apa yang diomongkan oleh Projo itu bohong. Karena memang nggak ada barangnya kok dia ngaku-ngaku. Nah dari situ kami menarik kesimpulan kalau satu Projo aja bohong, yang lainnya biasa bohong ya biasa itu. 6, aduh. 6 nih. Tapi gini, saya harus tanya ini, Mitra, banyak orang yang menduga kehadiran Anda di sini
menjadi sosok yang dipertanyakan tadi soal legal standing ya dan lain sebagainya. Bahkan juga Anda yang tidak sedikit yang mencurigai, Bung Pitra dapat apa sih dari sini? Anda sudah ketemu dengan Pak Jokowi tentu ya, Anda sudah berbicara dengan Pak Jokowi, tapi Anda harus jelaskan kepada publik. Iya. Anda hadir dalam setiap perbincangan di media ya, Anda kerap kali juga adu argumentasi ya. Posisi Anda tentu harus ditegaskan. Yang pertama, saya sudah bilang kepada Bang Abraham, saya adalah orang yang tidak bisa diatur. Mau kemana arah anginnya, itu sesuka hati saya. Yang lucu Anda sebut bahwa Roy Suryo mantan klien Anda, betul? Ya, iya. Egy Sujana mantan klien Anda, betul? Jadi mungkin Ahmad Komarudin nggak mengetahui itu. Jadi kepentingan Anda? Kepentingan saya mengikuti arah ombak ini. Karena saya adalah pelaut ulung. Bung Wazirudin, ada yang Anda tanggapi di situ? Metaforanya terlalu berlebihan lah ya. Orang yang mungkin hanya ada di biduk atau skoci kecil kemudian merasa menjadi pelaut yang ulung, padahal Loh, kita jangankan pelaut. ombak. Artinya kalian sedang bermain ombak. Saya kan berselancar di tengah-tengahnya. Dan saya tidak mengikuti perahu Oh ya. sana sini karena kita Satu, tidak ada dua. kuasa untuk itu. Saya mau tegaskan tadi, dalam keyakinan agama Islam, tidak semuanya damai. Bahkan melawan kezaliman itu adalah seutama-utama jihad. Nah hari ini persoalannya itu bukan masalah damai tentang utang piutang, tapi ada al-haq al-batil, ada palsu, ada asli. Nggak bisa dikompromikan nih. Harus ada keputusan, ini asli atau palsu. Mau dong kita punya sejarah negara kita akan dikenang. Oh dulu pernah ada masalah ijazah palsu, tapi nggak pernah selesai itu. Kenapa? Diselesaikan damai, 86 semua. Malulah kita. Tapi sebelum itu Bang Abraham harus mengakui bahwasanya saya adalah pemenangnya dalam permainan ini. Harus diumumkan dulu. Kasihlah kesenangan kan sudah itu. menang kita. Oke, Udah gini. menang. Di angka 3. Di angka 3, artinya SP3 sudah tertutup. Ya sudah, kita langsung ke pengadilan. Ya, ini terakhir ya, kita harus tutup ini. Tapi bagaimanapun saya menghargai betul ya kehadiran dua figur ini yang saya anggap begitu partisipatif tentu, bahkan melakukan upaya advokasi yang menurut saya ya paling tidak berjuang untuk opini masing-masing, berjuang untuk posisi masing-masing begitu ya. Apa yang beda dari Bung Wazirudin? Hari ini tentu ada arus publik yang mendukung Anda, tapi tidak sedikit juga mengkritik Anda, Bung Wazirudin. Saya merasa tidak ada yang beda. Dan kalau kita bicara tentang tawaran ke Solo, tawaran-tawaran itu juga sudah biasa datang ke saya dalam konteks yang lain begitu. Tapi yang beda memang kasus ini mendapat perhatian publik. Kan kasus ini sudah saya advokasi sejak kasus Bambang Tri di Solo dulu. 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi saat itu memang orang melihat siapa sih Bambang Tri? Nggak diakui lah dia, nggak punya legitimasi dia. Memang hari ini yang punya tarikan sosial besar itu Roy Rismontiva itu pertama mereka alumni UGM itu sendiri. Kedua memang mereka orang yang dikenal publik. Ketiga memang punya posisi. Keempat mereka memang orang punya kompetensi. Terlepas mungkin ada yang memperdebatkan. Nah disitulah saya kira memang tarikan magnet legitimasi itu kuat dan melibatkan rakyat. Nah kemudian resonansi rakyat mendukung ini kemudian mengaitkan dengan kebijakan atau pribadi Presiden Joko Widodo selama ini. Lawang dia bicara SMK aja bohong, 12.000 triliun bohong, maka mereka berkesimpulan, oh wajar kalau ijazahnya juga palsu. Nah, itu yang kemudian saya pikir saya secara pribadi punya misi ya. Iya. Ini juga saya harus membantu untuk ini dituntaskan. Tapi Anda punya misi pribadi tidak? Persepsi Anda tentang Jokowi secara politik terhadap tugas Anda yang Anda lakukan dalam advokasi? Jadi begini ya, hari ini kami itu melihat hukum kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu kalau hanya norma dan prosedur yang kami tempuh tanpa melibatkan publik dengan dukungan masyarakat, bisa dipastikan bahwa otoritas kekuasaan itu sangat mudah menggenggam otoritas hukum untuk menentukan benar dan salah. Oke, Bung Pitra terakhir, apa yang berbeda dari Anda ya ketika Anda juga menjadi sorotan dalam perbincangan yang hari ini disaksikan? Ini sangat berbeda sekali ya, karena saya menangani kasus besar. Kasus terlama yang pernah saya ikuti adalah kasus ijazah ini. Sudah 9 bulan ya sekarang? Karena bukan 9 bulan, karena sudah dari 2021 kalau nggak salah. Iya, kalau dari kasus Bambang Tri ya. Iya, dari 2021. Bayangin sudah 2026.
dan sekarang sudah mencapai puncaknya. Artinya apa? Di persidangan nanti itu tidak, jaksa penuntut umum tidak membuktikan ijazah, tapi dia membuktikan pencemaran nama baik, fitnah, manipulasi data, pengubahan dokumen elektronik, ya, adapun pengasutan. Yang membuktikan ijazah itu palsu ya dari terdakwa, karena dia yang menuduh. Kalau dibilang apakah di persidangan itu jaksa akan membuktikan asli? Tidak. Di persidangan itu jaksa membuktikan pencemaran nama baiknya. Yang membuktikan itu palsu adalah terdakwa sendiri. Luar biasa. Tapi kuda hitam tetap bahagia. Yang bahagia adalah kita yang sama-sama menikmati permainan ini, betul ya Bapak? Iya. Menarik sekali ini permainan ini. Pemenangnya saya. Iya. Ini. Biarlah kita kebahagiaan dengan permainan. Karena dalam kehidupan sulit sekali mendapatkan kemenangan. Karena ingat, dalam permainan harus butuh strategi. Dalam strategi juga harus butuh keahlian. Ya. Tapi apapun itu, Tapi ini adalah nama permainan, kita harus tertawa bersama. iya, kita harus tahu bersama, dan nggak pernah bayangkan kan, biasanya perdebatan di sini hampir gontok-gontokan. Tapi yang ya. pasti mungkin Waji Duri menganggap saya musuh dia. Ya nggak juga, saya rasa nggak juga lah. Itu Iya kan? asumsi. Karena begini ya, kalau Karena di perdebatan terus, baru ini kita ngobrol seperti ini, ngopi berdua, bertiga. Ya, kita bisa bicarakan sesuatu yang menjadi bagian dari opini Bapak-Bapak sekalian, betul, posisi betul. Bapak. Dan terima kasih saya diundang. Nah, itu juga bagian dari amplifikasi opini, strategi dan litigasi dari tim kami. Karena penjelasan melalui media itu lebih cepat ya sampai kepada masyarakat, dan biarkanlah masyarakat menjadi hakim dalam perkara ini. Ya. Dan terima kasih sekali lagi ya, Bung Pitra Romadoni. Terima kasih, Bung Pitra. Terima kasih, Sama-sama, Bung Bung Abraham. Waji Duri. Luar biasa, boleh salaman nggak? Salaman, nanti dikira Salaman ini kan sur kita bilang. Oke. Thank you, cuman Bapak. argumentasi tetap berbeda. It's Dan okay. saya yakinkan argumentasi kami akan memenangkan pertarungan ini. Saya tidak percaya itu. Boleh. Karena saya Karena yakin keyakinan itu tidak perlu dipercaya oleh keadilan banyak orang. itu akan dicapai di persidangan nantinya. Tidak, keadilan itu akan dicapai melalui dukungan publik, dan publik biarkan dia. Dan akan keadilan itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pasti Karena bukan oleh Allah Pitra Subhanahu wa Romdoni. Ta'ala Karena adalah Pitra yang Maha Romdoni Adil. tidak punya wewenang Nanti kita sedikit lihat pun. itu. Bahkan hanya statusnya kuda hitam. Nanti kita lihat itu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Ini menjadi perbincangan yang menarik tentu saja, dan harapannya ya keadilan bisa ditegakkan setegak-tegaknya dan kebenaran bisa diungkap Sepakat. sejelas mungkin. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.